Oh, sudah nih. Waduh, banyak banget nih. Ada 42 peserta. Wah, nambah lagi jadi 43 peserta. Assalamualaikum, Oke. sore Pak. Sore. Pak Yanda. Apa kabar nih, Pak? Baik? Baik, Mas. Alhamdulillah. Saya Yanda dari Banjarmasin ya, Mbak. Salam kenal Oke. sebelumnya. Oh, iya, 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 iya. Oke, baik. Mulai saja ya hari ini ya. Untuk produk launching kita pada hari ini, langsung saja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian Waalaikumsalam atau selamat warahmatullahi. sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah datang kepada acara pada hari ini yaitu launching produk. Saya juga masih belum paham nih launching produk apa. Dan sudah hadir juga bersama kita yang terhormat Bapak Iwan Setiono selaku General Manager PT Bintang Mono Indonesia dan juga yang terhormat moderator kami yaitu Bapak Riko Sanjaya dan juga narasumber kami Bapak Muhammad Raji dari PT Bintang Mono Indonesia. And thank you to Mr. Mario as principal from Italy who was present at the launching product today. Dan juga yang terhormat kepada Bapak Ibu seluruh peserta dari subdistributor PT Bintang Mono Indonesia. Sebelum agenda dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Sebelumnya Bapak Ibu sekalian, apakah sudah kenal saya siapa? Kayaknya masih belum pada kenal kali ya. Saya perkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sofi. Saya selaku MC dan akan memandu jalannya launching produk pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin, saya akan membacakan terlebih dahulu rangkaian agenda yang akan kita lewati pada launching produk hari ini. Yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua ada materi launching produk yang akan dibawakan langsung oleh narasumber kami yaitu Bapak Raji dan juga Mr. Mario. Dan yang ketiga ada sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya tentang launching produk kali ini bisa langsung di sesi tanya jawab. Terus juga kita akan ada hadiah untuk penanya yang paling aktif nih, hadiah menarik pokoknya. Habis itu yang keempat ada kuis, yang kelima ada door prize. Wah, ini yang pasti ditunggu-tunggu nih. Ada door prize dan yang terakhir akan diakhiri oleh foto bersama dan juga penutup. Selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pada pelaksanaan launching produk pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya kepada operator waktu dan tempat dipersilakan.
Baik, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya akan tampilkan barcode dari absen dan juga saya akan kirimkan link untuk Gform absen kita. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian mohon ketersediaannya untuk mengisi link absen pada hari ini, yaitu sudah ada di link komentar. Jadi saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi link Gform absen terlebih dahulu ya Bapak Ibu, atau boleh Bapak Ibu sekalian di scan barcode aja. Hmm. Apakah sudah ada yang sudah bisa masuk untuk link absensinya Bapak Ibu? Tinggal di scan barcode aja nih. Habis itu saya Sofi tunggu 5 menit untuk diisi link absennya terlebih dahulu. Habis itu langsung kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Aku keras. Suara sertifikat. Aku juga di copy paste. Apakah ada yang kesulitan Bapak Ibu? Oke, sudah. Absen yang sudah. Oke, dari PT Bapak Ari, PT Kalisa Pratama Sukses sudah. Oke, mantap. Bapak Jajang udah. Oh, wah, wah, wah. Terima kasih banyak nih Bapak Ibu yang sudah mengisi link absensinya. Sampai jam, Sofi tunggu semenit lagi deh ya. Kita mengisi link absennya yang baru datang. Boleh saja langsung diklik, di scan barcode untuk mengisi link absensinya. Terima kasih banyak Ibu Dewi. Terima kasih banyak. Bintang Mano Internasional. Ini wah ngikut ya Pak. Terus ada Bapak Erwin, terima kasih. PT Shifa, terima kasih. Ya, 5, oke. 50 detik lagi. Sopi tunggu, oke. PT Triputra, Bapak Arya, oke. Sudah, Felisia, oke. Done. Terima kasih banyak atas ketersediaannya untuk mengisi link absensinya. Langsung saja kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu apa ya? Ini dia sesi mana yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu sesi materi. Tapi sebelum Bapak Ibu sekalian yang masih belum mengisi, tolong diisi terlebih dahulu saja untuk link absensinya. Kemudian jika memang sudah, kita akan langsung masuk saja ke sesi ini, yaitu sesi launching materi dari produk launching apa ya kira-kira hari ini kita akan launching produk apa? Bisa langsung saja. Apakah sudah ada Bapak Riko di sini hadir? Bisa sapa-sapa dulu nih Bapak Ibu sekalian. Halo Pak Riko. Halo, selamat siang Bu Sofi. Selamat siang Pak Riko. Oke baik Pak Riko. Suara saya terdengar ya? Suaranya terdengar dengan jelas. Bagaimana ini Oh, Bapak Ibu sekalian? Apakah suaranya terdengar dengan jelas ataukah suara Sofi aja yang kedengeran atau gimana nih? Apakah jelas? Jelas. sudah Oke. cukup jelas. Cukup Alhamdulillah. jelas. Oke, mantap. Cukup Oke, jelas ya berarti Bapak Ibu sekalian. Mungkin langsung saja nih ya daripada menunggu lama, waktu juga sudah berjalan. Waktu dan tempat, Sofi persilahkan. Silahkan Bapak Riko. baik. Terima kasih Bu Sofi.
Terima kasih banyak atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Sebelum memulai sesi materinya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Riko Sanjaya selaku moderator pada siang hari ini. Baik, langsung saja nih ya kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Muhammad Raji. Ya, siap Pak Riko. Siap. Oke, dan juga ada Mr. Mario dari ya manufaktur kita. Hello, good morning, Mr. Mario, karena ada perbedaan waktu 5 jam ya. Jadi di sana masih pagi, Bapak Ibu sekalian. Hello, good morning, Mr. Mario. Can you listen us? Sorry? Can you listen us, Mr.? Yeah, yes, I can listen to you. Can I hear you very well? Okay, okay, Thank you okay. for Thank you thank you for the for invitation. okay, okay. Thank you for present in product launching today, Mr. Mario. Thank you. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini materi akan disampaikan oleh Bapak Raji dan dilanjutkan oleh Mr. Mario. Oke, Pak Raji, gimana kabarnya Pak Raji? Alhamdulillah baik Pak Riko, hari ini hari yang sangat bahagia di mana PT Indonesia mempunyai produk baru yaitu laju endap darah atau ESN bisa disebut eritrosit sedimentasi red, dan di mana dari Sclavo, Principia dan dari Itali. Oke, oh baik. Kira-kira ada promo apa lagi nih Pak Raji? Oh, tentunya nanti kita akan mempunyai promo yang sangat menarik ya. Jadi Bapak Ibu sudah mengikuti acara launching produk ini dan kita bisa saksikan untuk produknya sudah di depan Bapak Ibu, dan mungkin nanti produk ini sangat inovatif dan sangat bagus untuk fitur dan benefitnya Bapak Ibu untuk rumah sakit dan puskesmas mungkin nanti ya. Baik Pak Raji, kayaknya bakal seru juga nih materi siang hari ini Bapak Ibu. Jangan lupa disimak baik-baik materi yang akan disampaikan nanti. Dan jangan lupa untuk bertanya, karena ada hadiah menarik nih buat Bapak Ibu kalian jika aktif dalam forum launching produk pada hari ini. Baik Pak Raji, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Raji. Ya, terima kasih Pak Riko atas waktu dan tempatnya. Pertama-tama izinkan saya untuk menyapa. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu pimpinan PT Bintang Indonesia, mengucapkan sedalam-dalamnya terima kasih banyak sudah mengikuti dan meluangkan waktunya untuk acara launching produk hari ini Bapak Ibu, dan izinkan saya untuk men-sharing produk yang akan diluncurkan hari ini, Sclavo atau laju endap darah. Dan izinkan saya untuk share screen Bapak Ibu untuk sharing hari ini. Sudah terlihat Bapak Ibu? Lihat, kelihatan Razi. Sorry Pak Raji, suaranya Pak Raji, tolong di unmute karena kayaknya Bapak Ibu sekalian kayaknya kurang dengar nih suaranya karena tidak terdengar dengan jelas Pak Raji. Ya. Apakah Oke. sudah terdengar dengan jelas Bu Sofi? Apakah sudah terdengar nih? Kalau dari saya sih sudah terdengar ya. Mungkin bisa di... Oke, baik. Terima kasih. Izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Dengan saya Muhammad Raji. Mungkin Bapak Ibu sering sekali kita undang ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu untuk produk launching hari ini. Di mana memang kami dari PT Bintang Mono Indonesia sedang akselerasi Bapak Ibu untuk instrumen laboratorium. Mungkin nanti akan saya jelaskan. Kami ada produk AKL dan produk AKD. Mungkin Bapak Ibu sedang mencari muatan untuk 2024 ini agar perusahaannya lebih menambah produk lagi Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya sharing terkait produk launching hari ini untuk Sclavo ya Bapak Ibu.
Ya, mungkin kita masuk saja tentang PT Bintang Mono Indonesia. Tentang kami perusahaan importir dan distributor utama produk alat kesehatan yang memiliki komitmen untuk menjalankan semua regulasi yang berlaku di Indonesia. Kami menjadikan produk berkualitas, aman, dan membangun reputasi sebagai distributor terkemuka di bidang alat kesehatan. Kami memiliki pengalaman panjang dan terpercaya dalam distribusi alat kesehatan dengan mendistribusikan alat kesehatan yang berkualitas tinggi untuk kami tawarkan kepada Bapak Ibu dan konsumen dengan pelayanan yang terbaik. Kantor kami di Taman Tekno BSD, Bapak Ibu mungkin sudah ada beberapa yang mengetahui, bila belum mengetahui bisa berkunjung ke kantor kami Bapak Ibu. Dan kami sudah tersertifikasi dengan legalitas kami cukup lengkap Bapak Ibu, dan di mana ada IDAP, CDAKB, dan semua produk kami sudah tersertifikasi di Kemenkes. Hampir 140 produk kami sudah terregistrasi di Kemenkes Bapak Ibu. Our partnership, alhamdulillah kami dipercaya cukup banyak prinsipal yang ada di luar negeri Bapak Ibu, yang dari Italia maupun China, dan kita mempunyai produk Helgen yang produk existing kita, ada Oriengen produk existing kita, ada Jiangsu Rush produk existing kita, ada Mono Equipment untuk produk-produk AKD, dan ada Sclavo yang hari ini produk launching Bapak Ibu untuk alat lajin darah. Dan kita juga mempunyai produk gula darah Sejoy Bapak Ibu, dan Lisun untuk hemoglobin, dan Mono X untuk pelindungan asai atau HbA1c atau tiroid. Sedikit sharing produk existing kita Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui produk-produk existing kita seperti Rapid, dan saya ingin mengingatkan kembali, mungkin kita mempunyai drug abuse, infectious disease, tropical disease, dan urinary disease Bapak Ibu. Dan kita juga produk existing kita Bapak Ibu, dan di mana ada monotest blood collection tube, dan di mana blood tube EDTA K3 kita Glasspad, sudah banyak rumah sakit yang memakai produk kita, dan sudah dipercaya berbagai rumah sakit dengan tipe A, tipe B, dan tipe C, dan tipe D ya Bapak Ibu ya. Dan kita juga punya blood tube plan, blood tube gel and clot activator, glass and pad, maupun sodium citrate, glass and pad kita juga punya Bapak Ibu, dan blood tube clot activator glass and pad kita juga punya, dan kita juga mempunyai ESR glass pad Bapak Ibu yang untuk pemeriksaan memakai tabung ya Bapak Ibu. Dan ini adalah produk terbaru kami dari PT Bintang Mono Indonesia. Ada biosafety cabinet, ada laminar airflow, ada centrifuge, ada hemoglobin, ada fluorescence immunoassay analyzer yang untuk pengecekan HbA1c dan tiroid Bapak Ibu. Dan kita juga mempunyai best seller juga untuk produk alat gula darah Sejoy dan Hemonat Bapak Ibu. Nah, ini adalah produk Mono BSC kita, dan di mana kita mempunyai 3 tipe, ada 800E, 1000E, dan 1200E, dan produk kami sudah dipakai di RSUD tipe A Bapak Ibu, dan tidak adanya komplain ya Bapak Ibu ya untuk BSC ini. Dan kita juga sudah ber-TKDN Bapak Ibu, dan sudah AKD juga. Mungkin Bapak Ibu sedang ada proyek butuh terkait BSC, bisa menghubungi kami Bapak Ibu untuk proyek-proyeknya. Dan yang kedua, kita mempunyai monolaminar airflow Bapak Ibu, dan ini juga sudah cukup banyak kita mensuplai ke rumah sakit Bapak Ibu. Dan tetapi memang BSC kita hanya mempunyai satu dimensi, yaitu yang 1000 Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai proyek untuk laminar airflow, memang laminar airflow dan BSC ini rumah sakit seperti dinas pertanian, dinas perikanan, mungkin itu adalah salah satu segmentasi yang mungkin tidak sering kita kerjakan ya Bapak Ibu. Tapi memang kita Mono BSC dan Mono LF ini sangat baik ya Bapak Ibu, dari segi kualitas ya Bapak Ibu.
Dan kita juga mempunyai monosentrifuge Bapak Ibu, dan di mana monosentrifuge ini kita sudah ber-AKD dan sudah ber-TKDN, dan juga sudah cukup banyak untuk populasinya Bapak Ibu di rumah sakit RSUD tipe A, dan kita cukup beberapa bulan ini tidak ada keluhan sama sekali untuk produk AKD kita. Jadi cukup Bapak Ibu misalkan ada project, saya kembali bisa menghubungi kami untuk mendistribusikan sentrifuge kami Bapak Ibu. Dan kita juga mempunyai lisun Bapak Ibu untuk pengecekan POCT, point of care testing untuk hemoglobin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang ada proyek di PMI, dan sekarang ada gencarnya dari pemerintah, dari Dinas Kesehatan untuk pemeriksaan anemia Bapak Ibu untuk remaja putri, dan ini juga sudah tersebar Bapak Ibu untuk beberapa dinas. Dinkes percaya dengan alat lisun kita Bapak Ibu. Dan ini adalah mono X fluorescence immunoassay analyzer. Memang sebenarnya untuk items parameternya sangat komprehensif, tetapi kita baru menjadikan parameter HbA1c dan tiroid, dan di mana itu adalah kebutuhan Bapak Ibu yang sangat banyak ya di puskesmas maupun RSUD, dan dikarenakan pemerintah sedang mempunyai program Prolanis ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu mempunyai proyek, nah kita bisa bekerja sama untuk menyelesaikan proyek itu Bapak Ibu. Dan ini adalah best seller kita Bapak Ibu, Sejoy, dan di mana memang Sejoy ini mempunyai beberapa tidak dipunyai oleh kompetitor Bapak Ibu untuk alat gula darah. Yang pertama dia GDH FAD, enzimnya sudah terpercaya GDH FAD, tidak terpengaruh dengan maltosa dan sarakosa ya Bapak Ibu ya. Dan in one, dan di mana Sejoy ini dia satu strip mengeluarkan dua hasil Bapak Ibu, yaitu dengan hematokrit, dan dia mempunyai strip ejector sehingga user terasa aman, tidak terkontaminasi dengan darah pasien, dan kita juga siap menyediakan control solution untuk after sales ya Bapak Ibu. Jadi memang POCT ini sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu untuk control sales, after salesnya, untuk dikontrol alatnya, dengan kita mempunyai 3 level kontrol Bapak Ibu, high, low, dan normal. Dan yang paling tidak dipunyai kompetitor, kita mempunyai aluminium foil strip Bapak Ibu. Stripnya satu-satu seperti obat Bapak Ibu, dan tidak mudah teroksidasi, terkontaminasi pada partikel-partikel yang ada di suhu ruangan. Dan kita mempunyai hematokrit yang sangat luas Bapak Ibu, 0 sampai 70%, sehingga HB yang rendah bisa dicek, bahkan neonatus yang neonatus atau pediatrik itu bisa dicek untuk gula darahnya Bapak Ibu. Dan res kita juga cukup luas, res pembacaannya di low 9 sampai 600 mg per desiliter, atau Bapak Ibu menjualkan ini ke end user, dan di mana dibantu dengan Bluetooth connection Bapak Ibu, sehingga end user atau yang memiliki pasien diabetes yang memiliki alat Sejoy sangat terbantu karena kita mempunyai fitur Bluetooth connection, dan dibantu aplikasinya di Play Store adalah Glucojoy Bapak Ibu. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu. Ini mungkin Bapak Ibu sedang mengerjakan proyek atau ingin nambah muatan untuk ke end user atau ke segmentasi apotik dan lain-lain, dan ini sangat cocok Bapak Ibu untuk muatan bisnis Bapak Ibu. Dan ini adalah mungkin Bapak Ibu sedang muatan yang paling baru juga dari kita, Hemonart, untuk Activate Coagulation Time atau ACT Bapak Ibu. Dan di mana mungkin Bapak Ibu sedang mempunyai project Cat Lab. Nah, ini kita memiliki POCT, point of care testing, untuk koagulasi time, untuk clotting heparin Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sedang mempunyai project, bisa berdiskusi dengan kami, dan kami juga siap untuk presentasi ketika ada undangan dari Bapak Ibu. Dan kembali lagi saya sampaikan beberapa best seller produk kita, ada Biosafety Cabinet, Laminar Air Flow, Centrifuge yang sudah semua tersertifikasi AKD dan sudah ber-TKDN. Mungkin Bapak Ibu, kembali lagi saya mengingatkan, bila ada proyek kita bisa berdiskusi, dan kita punya produk hemoglobin juga,
ada fluorescent immunoassay, Sejoy dan Hemonard Bapak Ibu. Kita masuk Bapak Ibu di alat yang menurut saya ini Sclavo diagnostik internasional sangat inovatif, sangat banyak benefit dan fitur yang dimiliki oleh Sclavo. Mungkin saya masuk ke Sclavo. Ya mungkin Bapak Ibu mengetahui ya, laju endap darah itu gold standarnya adalah LED West-Green. Laju endap darah ya atau kita sebut pertama mengukur seberapa cepat sel darah merah mengendap pada periode waktu tertentu, memiliki 3 fase. Yang pertama relux, preparation, dan packaging. Nilai LED dihitung dari jarak antara meniskus bawah, bagian atas, endapan eritrosit, sebuah garis kolom vertikal selama 60 menit. Bayangkan Bapak Ibu, sangat pemeriksaan ini sangat mudah, tetapi membutuhkan waktu yang sangat panjang, 60 menit Bapak Ibu. Dan di sini kami menghadirkan solusi Bapak Ibu untuk memangkas dan mengefisiensi waktu yang cukup terbuang lama sehingga mengganggu hasil yang harusnya sudah tersampaikan oleh pasien, tetapi pasien harus menunggu 1 jam Bapak Ibu. Dan ini adalah Sclavo Serimen 10 hole. Di market memang ada 2 sistem Bapak Ibu. Yang pertama ada dedicated tube yang memiliki ekstra tabung sehingga user sangat terlalu banyak Bapak Ibu membawa tabung ya, sehingga pasien juga terlalu banyak untuk diambil darahnya. Nah, dan yang kedua kita mempunyai sistem yang dimana Sclavo memiliki adalah full blood counter sample Bapak Ibu, dan dimana full blood counter sample ini sangat inovatif. Kenapa? Karena hanya cukup menggunakan tabung EDTA yang sudah di dalamnya sudah ada sampel darah sebanyak 1,5 sampai 4 mili Bapak Ibu. Jadi ESR Sclavo ini benar-benar benefit dan fiturnya cukup baik Bapak Ibu. Yang kedua dia no need of dedicated citrat tube. Jadi tidak adanya tambahan citrat atau ekstra tabung Bapak Ibu. Dan yang kedua dia sangat inovatif kalkulasi algoritma Bapak Ibu. Jadi dihitung meniskus atas dan meniskus bawahnya dengan kalkulasi algoritma. Yang ketiga dia continuous loading of sample Bapak Ibu. Jadi tidak perlu menunggu sampel yang sudah diletakkan di alat tersebut dan menunggu selesai hasilnya, tapi tidak seperti itu Bapak Ibu, atau kita bisa sebutkan alat Sclavo ini adalah batch random Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak harus nomor 1 diletakkan atau secara berurutan, tetapi secara acak juga bisa Bapak Ibu, karena alat Sclavo sudah continuous loading Bapak Ibu. Untuk hasilnya cukup cepat Bapak Ibu, dari 1 jam hanya 25 menit untuk produk Sclavo ini, dan ditunjang oleh 10 inci layar yang cukup jelas, jernih, dan animasinya sangat ikonik Bapak Ibu. Dan dia no production of liquid, jadi tidak memiliki limbah ya Bapak Ibu, sehingga rumah sakit juga mendapatkan benefit untuk efisiensi limbahnya Bapak Ibu. Dia sangat safe and environmentally friendly Bapak Ibu, sangat baik untuk safety untuk user maupun end user, dan sangat mudah digunakan. Jadi Bapak Ibu jangan produk ini benar-benar sangat simpel Bapak Ibu pada saat pre-analytical atau pengerjaannya Bapak Ibu. Dan mungkin bisa lihat video Sclavo. Audio.
Nah, sekian video Sclavo Bapak Ibu, dan kita lihat ya, cukup simpel pengerjaannya, hanya dihomogenkan sebanyak 8 kali lalu diletakkan sampelnya di dalam hole pada alat Sclavo Bapak Ibu. Dan ini adalah hasil Bapak Ibu, di mana correlation terhadap Westergain, dan di mana koefisien korelasinya 0,98 Bapak Ibu, dan hasilnya cukup baik. Dan saya menginformasikan, kami juga sudah mengujinya di Indonesia Bapak Ibu, di rumah sakit tipe A terbesar mungkin ya di Indonesia, di RSUP Persahabatan, dan hasil koefisiennya itu sama dengan dari rekomendasi dari Sclavo. Dan Sclavo ini saya sampaikan Bapak Ibu, untuk jurnalnya sudah cukup terbuka, bisa didapatkan di website Sclavo, dan di mana referensinya sudah cukup baik Bapak Ibu, karena sudah direferensi oleh ICSA, International Convention Hematology, dan CLSI Bapak Ibu, Clinical Laboratorium System Internasional Bapak Ibu. Jadi sudah cukup terpercaya ya Bapak Ibu. Dan kami juga sudah, sekali lagi kami juga sudah meneliti alat ini di RSUP Persahabatan, dan hasilnya itu sama Bapak Ibu dengan Westergain manual Bapak Ibu. Dan ini adalah starting run dari produk Scalpo Bapak Ibu, dan di mana produk Scalpo ini bisa untuk pediatric tube, dan di mana pediatrik itu sangat sulit Bapak Ibu untuk dua. Sistem kita membaca sebanyak 100 kali pembacaan Bapak Ibu selama 25 menit, dan ditunjang dengan 10 hole, dan bisa kita artikan algoritmanya itu Bapak Ibu 15 detik untuk pembacaan 25 menit. Jadi pada saat pembentukan plasma atau pengendapan yang kita tadi sampaikan 3 fase, itu benar-benar dilihat oleh optical alat Sclavo dengan secara detail Bapak Ibu, sehingga hasil yang dihasilkan itu sangat presisi dan akurat Bapak Ibu. Dan inilah tampilan pada saat running Bapak Ibu. Ini pada menit 9:30 detik, dari mana sudah adanya pengendapan. Dan ini sistem elemen kita Bapak Ibu ditunjang dengan kapasitas color touchscreen 10 inci dan dengan animasi yang cukup sangat baik Bapak Ibu. Dan optical sistemnya 10 pair of solid state optoelectronics elemen Bapak Ibu. Jadi 10 hole dan ditunjang dengan masing-masing 2 pair optical Bapak Ibu. Dan tidak kalah pentingnya, dan di mana biasanya rumah sakit itu Bapak Ibu mempunyai laboratorium informasi sistem atau LIS, kita bisa sebut. Nah, itu kita bisa terkoneksi dengan LIS juga Bapak Ibu. Dan yang ketiga, kita tidak dimiliki oleh semua kompetitor yang full counter sampel ini Bapak Ibu ya, yang sejenis mungkin dengan Sclavo, internal fan Bapak Ibu, dan di mana internal fan ini adalah fan yang menghisap udara panas di dalam alat Bapak Ibu. Dan operasi temperaturnya 15 sampai 30 derajat, untuk kelembapannya 20 sampai 80%, untuk storage-nya 0 sampai 50 derajat Celcius Bapak Ibu. Dan ini adalah kinetic chart Bapak Ibu, dan di mana adalah fitur yang tidak dipunyai oleh kompetitor-kompetitor yang ada. Dan kenapa saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu? Karena yang lain itu tidak punya kinetic chart, atau kita sebut validasi untuk user atau dokter ketika hasil itu tidak valid atau tidak presisi, dan di mana biasanya dipengaruhi dari kerataan maupun suhu dalam ruangan laboratorium tersebut Bapak Ibu.
Dan hari ini baru launching Bapak Ibu, tapi yang besar ya yang ada di Jakarta, RSUP Persahabatan dan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, Laboratorium Sekata di Samarinda. Jadi Bapak Ibu jangan Bapak Ibu sekalian, mumpung masih nunggu, jadi jangan lupa nih yang belum absen saya kirim kembali ya link absennya ya. Dan kalau misalkan ada yang ingin tanya-tanya nih, bisa langsung aja nanti di kolom chat bakal ada sesi tanya jawab. Iya dimaafkan Mbak. Makasih Bapak Avian, sorry. Gimana nih sebelum itu mau sapa-sapa dulu aja deh kali ya. Kita lihat nih siapa yang on cam nih. Oh, udah ada nih dari Pak Raji. Oke. Halo Pak Raji. Apakah Anas Jaya Sentosa? Tadi jaringan. Aman. Oke, gimana nih Bapak Ibu sekalian? Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas atau masih kayak aduh gak jelas banget nih suaranya dari Bapak Raja apakah sudah terdengar? Maaf ya Bapak Ibu, kayaknya Pak Raja lagi ada kendala nih. Suaranya ya tidak bentar, ada. Bu Sofi. Mohon maaf, masih ada kendala terkait sinyal cuaca Baik dikarenakan Bapak. di BSD ini hujan lebat ya Pak. Ya, Oh, di BSD lagi hujan atau seperti apa nih Pak Raji? ya hujan lebat Bu Sofi. Oh, hujan lebat ya Pak ya, lagi ada geluduk-geluduk Sehingga kali ya. Jadi sinyal kita terganggu Bu Sofi. oh iya, sinyalnya lagi terganggu. Ya kebetulan nih BSD lagi kantor kami yang letaknya di BSD lagi ini nih lagi hujan deras terus juga lagi ada geluduk banyak. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya karena sedikit terkendala. Oke, sudah jelas ya Ibu Bapak. Gimana Bapak Reci, apakah sudah siap untuk menjelaskan kembali materi pada siang hari ini? Gimana? Belum. Kayaknya masih belum siap deh. Mungkin langsung aja kita sapa-sapa dulu. Bapak Kiki nih dari PT Desa Karsa Bersama. Halo Pak. Halo Pak. Iya Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Bapak mau di mute dulu kali ya? Unmute dulu. Oke, saya unmute dulu deh. Biar ada suaranya nih. Kali ya, Mbak Sofi ya. Gimana? Saya sering yang thank you tadi. Ya, Saya sorry. Sapa-sapa sama Pak Kiki nih. Tapi Ya. lanjut aja dulu ya Pak Kiki. Nanti kita ketemu lagi karena Pak Raji sudah bisa nih sepertinya. Oke lanjut Pak Kiki. Ya, terima kasih Bu Sofi. Mohon maaf Bu Sofi dikarenakan di BSD ini sedang hujan lebat, jadi kami kehilangan sinyal Bapak Bu Sofi. Mungkin itu yang saya sampaikan Bu Sofi. Saya tekankan kembali mungkin Bapak Ibu yang sedang mempunyai proyek mau gula darah maupun laju darah maupun rapid maupun tube collection bisa menghubungi kami Bu Sofi, dan saya sampaikan terima kasih banyak sudah hadir. Mungkin saya kembalikan ke moderator ya Bu Sofi. Di mute Mas. Baik, baik Pak Raji. Ya. Ya, terima kasih atas pemaparan materinya Pak Raji.
Oke, ternyata launching produk hari ini tuh alat laju endap darah ya Pak Raji ya. Jadi tuh untuk Bapak Ibu sekalian, untuk selling point-nya di sini tuh sampelnya bisa untuk pediatrik ya, 0,5 mili ya Pak Raji ya. Ya, betul. Oke, 0,5 mili dan terdapat internal fan jadi untuk mengendalikan panas pada alat Pak Raji ya. Ya, betul Pak Oh. Riko. Karena memang alat itu, karena laju endap darah ini bermainnya dengan waktu ya. Alatnya selalu on, dan di mana cahaya layar biasanya itu menghasilkan panas Pak Riko. Karena alat-alat yang lain itu tidak punya internal fan Bapak Pak Riko gitu. Jadi karena panas itu sangat mengganggu pembacaan laju endap darah Pak Riko. Baik. Dan tadi saya juga sempat baca dan lihat sendiri terdapat di Sclavo ini ada fitur kinetic chart untuk apa Pak tadi ya? Validasi ya. Betul. Untuk validasi ya. Oh. Jadi ini adalah fitur yang tidak dipunyai oleh kompetitor Pak Riko. Saya sudah share ke beberapa dokter Pak Riko, dan dokter sangat apresiasi sekali untuk kinetic chart ini Bapak Riko. Baik Pak Raji. Ini produk yang terobosan baru ya untuk laju endap darah ya Pak Raji ya. Betul. Kita bisa dobrak untuk alat laju endap darah menggunakan Sclavo ini Pak Raji ya. Ya betul. Ya, karena kita tahu ya Pak Riko, laju endap darah ini dia bermain waktu untuk ECG itu 60 menit dan cukup lama sehingga pasien menunggu sangat lama. Ketika rumah sakit memakai alat Sclavo, ya hanya 20 menit, 25 menit untuk menunggu laju endap darah. Gitu. Lebih efisien ya, jadi Pak Raji ya. Sangat efisien sekali. Baik, izin saya lanjut ke sesi materi berikutnya, Mr. Mario. Halo, Mr. Mario. Mr. Mario, Okay. can Hello. you listen us? Yeah, yes, I can hear you very well. Okay, how are you today, Mister? I'm fine, thank you, and thank I'm you for fine. inviting me to this presentation. It's very, very nice, and we are very happy to be here. All right. Thank you for joining this product launching today. Mr. Reggie has introduced the Sclavo already with Bahasa. We would like know detail about selling point and benefit of the Sclavo product for your slide. Without a further delay, I invite Mr. Mario to proceed with his presentation. All right. Please, Mr. Mario, you can share slide presentation now. Yeah, one moment. Okay, so can you see? Okay, so our Sclavo Z10 is a semi-automated ESR analyzer performing the test by a modified Vestergaard method. Modified Vestergaard method means that we calculate the result of the ESR actually by reading the level of sedimentation of red cells. In 2017, the International Committee for Standardization in Hematology recognized two main methods to perform automated ESR. One is the modified Vestergaard, like we do, and the other one is the alternate. The alternate, like the Halifax or Alcor system, are extrapolating the result just by the aggregation of red cells. Okay, you know what is ESR? Is a simple hematological test where you put anticoagulated blood into a test tube, and after a period of time that normally is 1 hour for the manual method, you measure the distance the red cells have settled. It is a general sickness index, is very simple, very convenient, and for this reason it is widely adopted in the laboratories.
The reference method that we have taken as our focus when we have developed our algorithm is the manual method, where 4 parts of blood are mixed with 1 part of citrate, are aspirated into a tube, a Western pipette, and after 1 hour, the result is red, how much the red cells have sedimented. Okay, when the blood is allowed to stand into a test tube, the red cells will start to pile up, forming the rouleau. These rouleaux are kept together by very weak electrostatic forces, so they are continuously dissolved in, and there is no sedimentation when the patient is healthy. But in case of a disease, inflammation, a tumor, and several kind of autoimmune diseases, the composition of the plasma proteins is modified, and there is an increase in the acute phase proteins that are produced by the liver, and the higher concentration of fibrinogen and or immunoglobulins that are synthesized in case of an infectious disease neutralize the negative membrane charges of the erythrocyte membranes. The rouleaux are stabilized and red cells start to the sedimentation. In the ESR, there are 3 phases, as was also shown in the previous presentation. In phase 1, that is called aggregation, there is no formation of the rouleaux are starting to form. Then, when there is a formation of round aggregates, more or less of the same size, they start the sedimentation when they can win the plasma viscosity. And finally, in the end, when they arrive to the bottom of the tube, they pack up and the sedimentation is completed. In this graph, you can also see that the various phases of the sedimentation rate are influenced by the hematocrit of the sample. The higher the hematocrit, the longer the phase 1, the aggregation phase, and then also the lower the ESR. Okay, the reference method is a manual method, but over time, several new automated methods have been developed by several companies. And we can divide the automated system for ESR in 2 ways. Systems that use dedicated tubes and systems that use the full blood count samples. In with system with dedicated tubes, of course, you have the tube that doubles as a system to draw the blood from the patient, and once it is inserted into the analyzer, is used also as a test to perform the test. Of course, in this case, you need the tubes that must be, of course, purchased. You must have in stock in your laboratory, in your warehouse. These tubes have an expiry date, and in many cases, the tubes are very narrow. And so if they are not mixed immediately after collection, there is the possibility of coagulation of the sample inside the tube, and this is a very big disadvantage. In the 90s of the last century, due also to the need of the laboratories to have a better flow of the samples during the day in the laboratory, started 2 Italian companies started performing ESR not with a dedicated tube, but using the full blood count tubes, so the same top lavender tubes used in hematology. The first company was Halifax, that is Italian, and the second is DS, that is also an Italian company, and I have worked for DS for 27 years before joining Sclavo.
Okay, normally in the systems using dedicated tubes, the dedicated tube is filled with citrate, so it is more similar, let's say, the situation to the manual method, and generally the correlation is quite good when you compare systems based on dedicated tubes with the reference method. On the other hand, coming to the systems that make use of the same sample used for the full blood count, so that the blood in EDTA, even though these are very convenient systems because you don't need to have extra blood from the patient. One tube, you can perform more tests, but the correlation with the Westergren method in many cases is not very good. For instance, this is Halifax. These are graphs taken from published papers in the literature. And here you can see that the coefficient of correlation is not really very high, very good. And also the dispersion of the points is very high. Even though the correlation is better than for Halifax, the dispersion of the points is not really very good. In our system is more similar to the ESSE because also the ESSE is a modified Westergren method, but thanks to the our algorithm that is based on a neural network, we have been able to achieve a very high degree of correlation with the manual method. Why? Because in similar systems, they perform just 2 readings of the sample. One at time 0, when they put the sample into the machine just to detect the level of the blood before the sedimentation, and after 20, 25 or 30 minutes, just to check how much red cells have sedimented in the tube. In our system, we perform, as was mentioned in the previous presentation, we perform 100 readings in 25 minutes. Why 25 minutes instead of 20 like many of our competitors? Because we had noticed that there are samples where the aggregation phase, where there is no sedimentation of red cells, is quite long, and if you cut the reading after just 20 minutes, you can get a result that is lower than the real one. For this reason, we decided to have 5 minutes more time of sedimentation than our competitors. And then we follow how red cells are sedimenting in the plasma, in the anticoagulated plasma. We can draw the graphic of the sedimentation process, and from the analysis of the graphic, we can achieve a good correlation. Okay, I would like just to show you, sorry. Yeah. Okay, thank you, Mr. Mario. Okay. Now I want just to show you here what is important in our algorithm of calculation. Here you see the kinetic chart. Here is the okay. This is the level of blood. So this point before the sedimentation. Then we have the aggregation phase of the red cells, and during the aggregation there is no sedimentation. This phase can be longer or shorter according to the hematocrit of the sample. The higher the hematocrit, the longer this phase. Then, all of a sudden, when the ground aggregates of red cells are formed, they start to the sedimentation, the speed, and we measure here the velocity, and finally they back up. So, since we have the drawing, so we can check all the phases of the sedimentation process, we have developed the neural network that takes into account how long is the aggregation phase, how fast the red cells are sedimenting in this phase,
how many flex points there are in the graph, and also the level of blood before starting. Then we make also an auto check of the density of the blood, so that we can understand if the hematocrit is lower or higher. And combining all these parameters, we have been able to develop a method with a very good correlation with the Westergren method. Because what is very important in ESR that is used, for instance, in rheumatology, is to give a result that is as much as possible close to the what would be obtained by the manual method. Because, for instance, in rheumatology, it is used to check if the patient is healing. So if the patient can stop taking the drugs, or if the patient needs to go ahead with the drugs. And if we don't give a good result, the physician could give the wrong prescription. So for this reason, it is important to give accurate results, even in a simple and a specific test like ESR, but that it must be used in the proper way. Okay, thank you. Okay, thank you, Mr. Mario. Thank you. That is good information for us. Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, berikut tadi adalah pemaparan dari Mr. Mario terkait produk Sclavo. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya langsung atau bisa komen di kolom komentar. Untuk nanti akan ada yang dijawab oleh Pak Raji dan Mr. Mario. Tenang saja, Bapak Ibu, bisa bertanya menggunakan bahasa Indonesia, yang mana pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Pak Raji. Oke, bisa dimulai dengan pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Bisa di kolom chat kami yang sudah tersedia. Oke. Kok nggak ada ya? Chat HP. Iya, Pak Riko. Ini sepertinya mungkin tadi yang udah dijelasin sama Pak Raji tuh udah ada yang nanya nih Pak Riko nih di kolom chat nih Pak. Kayaknya yang Baik. dari Bapak Asto, PT Airindo tuh udah ada tuh Pak Riko. Baik. Mungkin bisa langsung jawab aja. Ya. Oke. Baik, dari Pak Ato ya, PT Airindo ya Pak ya. Oke, di sini pertanyaannya, mohon sebentar. Chat lagi tambahan. Pertama, mohon nanti dijelaskan kembali bagaimana cara setting jika sampel yang kita lakukan random. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kan menggunakan tube EDTA nih. Pertanyaannya, sebentar. Pertanyaannya, lebih baik mana? Apakah tabung dilakukan pemeriksaan hematologi dahulu, baru ISR atau LED, atau sebaliknya? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, Pak Raji, bisa langsung dijawab langsung? Ya, terima kasih Pak Riko dan Pak Asto dari PT Airindo. Yang pertama, bagaimana cara setting jika sampel yang kita lakukan random? Ya, untuk alat kita sudah tersoftware itu continuous loading Pak. Jadi tidak ada setting random maupun batch random gitu Pak. Jadi tinggal langsung ditaruh di nomor 1 atau nomor 3 atau nomor 4 itu silakan. Jadi tidak ada perlu setting-setting random atau fitur-fitur random tidak ada. Jadi karena sudah software continuous sample, jadi mau diletakkan sampelnya di nomor 1 maupun nomor 10 itu tidak pengaruh apa-apa Pak. Dan yang kedua, kan menggunakan tube EDTA. Pertanyaannya,
lebih baik apakah tabung dilakukan pemeriksaan hematologi dahulu, baru ESR, atau sebaliknya, mohon dijelaskan. Sebenarnya ini teknis sih Pak. Untuk pengecekan LED kita biasanya untuk user hematologi terlebih dahulu, karena kita mempunyai range yang sangat cukup sedikit ya, 1,5 sampai 4 mili. Biasanya tabung EDTA itu 3 mili, dan biasanya untuk hematologi itu 1000 mikron atau 1 mili. Jadi sehingga masih ada 2 mili, jadi bisa dilakukan pengecekan LED. Nah, tetapi tergantung user. User mau melakukan ESR terlebih dahulu juga tidak apa-apa, dan karena LED kita tidak merusak sampel yang ada di dalam tabung EDTA tersebut, Pastor. Jadi kita kembalikan ke user karena kita mau di hematologi, periksa hematologi terlebih dahulu atau LED dulu, gitu. Gimana baiknya, gitu. Karena kita tidak merusak sampel kalau LED terlebih dahulu. Mungkin itu, Pak Riko. Baik, terima kasih Pak Raji. Apakah sudah cukup menjawab Pak Hasto dari PT Airindo? Oke. Baik, saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya dari PT Vina ya, Pak Hasanuddin. Selain tabung 3 mili, apa bisa pakai tabung yang 1,5 mili atau 0,5 maksudnya? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Raji. Ya, terima kasih. Ya Pak Reji, suaranya nggak kedengeran nih Pak Reji. Bisa di mute, unmute dulu Pak Reji. Ya, sudah Oke, jelas? mantap. Jelas. Ya. Terima kasih Pak Hasanuddin untuk dari PT Vina. Pertanyaan, selain tabung 3 mili, apakah bisa pakai tabung yang 0,5 mili? Tentu bisa, Pak. Mau 3 mili, mau 0,5 mili atau pediatrik, alat Sclavo bisa untuk tabung-tabung tersebut. Oke, baik. Apakah sudah cukup menjawab? Oke. Jadi pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya dari PT Sehat Murni, Pak Raffi ya. Mau tanya untuk tabung 3 mili hematologi dan pengeluaran arsip, apakah sampel lama masih bisa dibaca atau harus sampel yang baru yang diambil dari pasien? Tabung ini tidak perlu memberikan sampel baru, jadi cukup memberikan pakai sampel yang sudah lama, gitu, Bapak. Dengan catatan kalau misalkan dengan waktu yang lama itu harus disimpan di refrigerator dulu dengan suhu 2 derajat. Mungkin itu Pak Riko untuk sampaikan. Wah, sepertinya nih banyak yang nanya nih ya terkait pertanyaan tentang produk launching kali ini. Mungkin bisa dilanjut lagi. Gimana Pak Riko? Apakah sinyal di sana aman? Baik, Ibu Sofi, saya akan lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan terakhir ya, Bu Sofi ya. Kita cuma ada kesempatan 5 pertanyaan di sesi launching produk kali ini.
Sebentar, saya buka catnya. Mohon maaf, Bapak Ibu. Sampel. Oke. Ini pertanyaan terakhir ya. Coba saya kasih kesempatan untuk Mr. Mario untuk menjawab, Bapak Ibu. Dari ya. Riko, sorry, untuk suaranya sedikit mengganggu. Apakah cuma dari Shopee doang atau seperti apa ya? Karena ini tidak jelas dari sini, Pak Riko. Bisa dicek Oke, ulang, Pak tes. Riko? Oke, bagus. Sudah bagus, Pak Riko. Oke. Bisa langsung Oke, dijawab. baik. Saya ulang ya Bu, untuk pertanyaan terakhir ini saya coba tanyakan ke manufaktur Mr. Mario terkait sampel tadi ya. Sebentar, saya buka. Maaf. Oke, dari Ibu Fitriani ya, PT Panca Selaras Medica. Jika sampel lipemik, hemoglobin rendah maupun hemoglobin tinggi. Oke. Saya langsung ke Mr. Mario. Hi, Mr. Mario. You have a Yes. question? Yeah, because I am using Google Translator, and I have seen this message, and it is mentioning KSO, but I don't know what it is. Okay, all right. Mr. Mario, how about lipemic sample, hemoglobin or high hemoglobin? Okay. For lipemic samples, since normally when you have a lipemic sample, even though you perform the test manually, the sedimentation is not very good, and it depends on how much the sample is lipemic. But normally, with the kind of sensor that we are using that are infrared, there is no interference by the lipemic serum. Of course, the results, so we are reading exactly what would happen in the manual method. So if the sample is very high lipemic, probably the result will not be very reliable. For what concerns the low hematocrit, when a sample, a patient is anemic, ESR is normally increased, even in a person who is otherwise healthy. Wife, she anemic, her hematocrit is normally around 0.37, 0.38. She is of around 30 millimeter per hour. Now she's more or less old like me, so is normal. But when she was younger, 30 millimeters per hour was somehow a little bit too high. And it is explained by the low hematocrit. We have included in the software, when you go to the page for each individual sample, there is the possibility to input the value of the hematocrit when it is below 0.35, and the result will be recalculated by the machine using the formula of that is found in the medical literature. It is a way to try to avoid the influence of the low hematocrit to the ESR result, because the physician doesn't know if the higher ESR result is due to the low hematocrit or if there is also some inflammation or some disease that is rising also the ESR. So it is possible to recalculate this the result according to the formula of Fabry. In this case, when the result is printed, there is an H, the H for hematocrit, by the side of the result to remind that
the result has been recalculated. It is also possible to go back to the original cabai tinggi, namun di alat dan nya. Ya, betul. Jadi kita ada di kinetik, ada HCT result itu bisa dilihat di berapa HCT ketika sampling teknik itu bisa dikalkulasi di kinetic chart. Jadi biasanya kita bisa lihat HCT itu di alat hematologi, lalu kita input, lalu kita kalkulasi di kinetic chart. Mungkin alat yang dari kompetitor itu tidak mempunyai menu HCT result, jadi dia tidak bisa memeriksa ketika darah lipemik. Nah, itulah satu fitur kelebihan kita, Mariko. Baik, oke. Cukup ya untuk pertanyaan dari Bu Fitri yang tadi sudah langsung dijawab oleh Mr. Mario dari manufaktur kami, Soko. Ternyata cukup banyak nih ya pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, karena terkendala waktu ya Bu ya, masih banyak nih yang ingin bertanya dan tertarik dengan produk kali ini. Jika ada pertanyaan yang masih belum terjawab, karena keterbatasan waktu kita di sini pada acara launching hari ini, tenang saja Ibu dan Bapak, informasi dari tim marketing kami PT Bintang Mono Indonesia bahwasanya akan ada tanya jawab di Instagram kami official PT Bintang Mono Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang masih bertanya-tanya tentang produk Sclavo bisa langsung kunjungi di akun Instagram kami official. Kita buka snap story di Bintang Mono Indonesia dan ketik aja tuh ya pertanyaannya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kami segera menjawab dengan detail. Baik, tak terasa hari ini sesi materi sudah berakhir. Langsung aja nih ya, saya pribadi meminta maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Selaku moderator hari ini saya Riko Sanjaya izin pamit dan akan kembalikan langsung ke Bu Sofi. Infonya sih Bu Sofi abis ini akan ada quiz ya Bu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, oke Bu, jadi Bapak Ibu sekalian jangan kemana-mana karena akan ada quiz, ada hadiahnya Bapak Ibu. Jadi baik Bu Sofi, waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Riko, Pak Rezi, Mr. Mario. Thank you so much. Ya, lanjut aja Thank you nih. so Oh much. iya. Ah, jadi gimana nih? Aduh, kayaknya pertanyaannya banyak banget yang masih belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Jadi kebetulan tim kami sudah menyediakan di Snapgram kami di PT Bintang Mono Indonesia. Bapak Ibu sekalian nanti bisa bertanya di Instagram kami. Tinggal klik aja, tinggal ketik aja apapun pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh tim kami dan akan langsung dibikin video. Pokoknya nanti tenang aja bakal langsung dijawab karena hari ini kan nggak bisa nih ya untuk dijawab karena keterbatasan waktu. Jadi tim kami solusinya bisa langsung aja cek Instagram story dari PT Bintang Mono Indonesia dan klik dan ketik semua pertanyaan yang ingin Ibu Bapak tanyakan. Oke, gimana nih? Kita cek ombak terlebih dahulu nih, Bapak Ibu sekalian. Apakah masih 91 partisipan ini masih hadir dalam room Zoom ini? Coba cek ombak dulu. Halo Bapak Ibu sekalian. Habis ini kita main kuis loh, yang mana kuis ini akan ada hadiah menarik. Yang menang nanti akan dapat hadiah dari tim PT Bintang Mono Indonesia. Oke, halo Cakra Medika Antarmusya. Halo Bapak Erwin. Halo, saya kasih ada. Halo Pak Lukman. Oke, baik. Kita lanjut. Thank you for inviting me. Oke, thank you so much Mario. Thank you so much, Mr. Mario. Oke, lanjut. Yuk, lanjut. Oke, mantap. Lanjut. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu ada kuis. Oke, bisa langsung aja. Tapi sebelum itu, kita baca dulu syarat dan ketentuannya untuk mengikuti kuis dari produk launching PT Bintang Mono Indonesia. Mungkin langsung saja dari operator. Bisa langsung di share screen.
Signal hilang. Waduh. Harus cepet-cepetan nih. Tidak boleh ada yang hilang-hilang signalnya nih. Oke. Yang pertama, syarat dan ketentuan mengikuti kuis dan menjawab kuis dari produk launching kali ini. Yang pertama yaitu follow Instagram Bintang Mono Indonesia. Itu hal yang wajib. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab dengan cepat, yang sudah menjawab dengan tepat, tapi tidak follow Instagram PT Bintang Mono Indonesia, tidak akan mendapatkan hadiah. Jadi syarat dan ketentuan nomor satu itu harus dipenuhi dulu ya, karena itu sistemnya wajib. Nah, Bapak Ibu sekalian tinggal buka HP, tinggal lihat kamera, habis itu tinggal scan, habis itu follow deh. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan cek apakah sudah follow atau belum. Kalau belum, tidak akan dapat hadiah. Oke, saya sudah lama follow IG BMI. Waduh, terima kasih Bapak Lukman. Menjadi penonton setia Snap Story ya. Apalagi yang kemarin Pak Raji ketabrak, ingat yang Pak Raji bikin konten ketabrak sapi apa ya? Ditabrak sapi. Oke, follow setia dong. Oke, mantap. Saya sudah, oh makasih banyak Ibu Dewi. Terima kasih, terima kasih. Oke, mungkin syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu rename nama Zoom dari Bapak Ibu sekalian, yaitu nama peserta underscore nama perusahaan. Ditakutkan saya salah Produk kita itu cuma kita satu kelebihan kita nih produknya Sklavo ini lebih simpel. Kalau produk yang tetangga sebelah itu harus menggunakan PC dan Oh. harganya lebih mahal. Nah, yang LED kita yang dimiliki oleh Bintang Mono Indonesia ini produknya sangat simpel. Cuma satu kekurangannya itu adalah masih keterbatasan tabungnya. Itu. Jadi kalau nanti naik kan ada tuh LED yang pakai apa yang pakai tabung hitam, yang pakai cairan itu ada yang sampai 20 hol, ada yang 40 hol gitu loh. Mudah-mudahan naik ke depan ada juga yang 40 hol Mas Raji. Ya, Tapi tunggu Pak. dari berapa user itu sangat tertarik. Malah ini aku kayaknya harus buka lagi PO. Nah, tuh seneng Raji tuh. Widih. Wih, terima kasih Pak. Terima Itu kasih karena Pak Ada nomor. untuk Yang kapiler ya pertama, pemeriksaan alhamdulillah. kapiler Yang untuk kedua, ya bayi ya bersyukurilah Pak, bersyukur. itu bisa Alhamdulillah. tuh. Jadi produk ini sangat tertarik banget tuh banyak tuh para analis di laboratorium dengan produk Sklavo ini. Mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan Ya, teman-teman yang lain juga bisa semangat nih memasarkan Sklavo. Widih. Karena kita Makasih pesaing banyak Pak kita Lukman. terima kasih pesaing kita banyak itu ribet. Pak. Dia harus beli PC, beli ini, harus ada Hmm. printer. Kita enggak, udah ada printer, udah terkoneksi bisa ke LIS. Ya, Nah, Widih. itu kelebihan kita. Oke, Langsung semangat buat tim testimoninya Bintang Mono. langsung. iya. Semangat, semangat Bintang Mono. Terima Siap, kasih terima banyak kasih Pak Pak Lukman atas Lukman testimoninya. atas Oke. testimoninya. Semoga alatnya Mantap. bermanfaat. Dan untuk menjawab, nanti memang Sklavo juga akan ada yang 40 hall Bapak. Weh, Gitu. mantap. Mantap dah kalau gitu. Tambah sayang aja sama Raji. Siap Bapak. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Lukman testimoninya. Tadi Pak Lukman udah spill-spill harga nih. Katanya murah. Tenang, tenang, tenang. Hadirin bapak-bapak yang sudah hadir di sini, tenang aja nanti kita akan dapat. Kita share satu persatu penawaran harga untuk masing-masing yang sudah datang dan sudah hadir. Karena dari tim kami akan mencatat siapa saja yang hadir pada hari ini dan kita kasih penawaran harganya. Benar nggak Pak Raji? Tentu dong, promonya sangat Betul. bagus harganya. Mantap. Mungkin lanjut aja nih ke pertanyaan terakhir. Gimana Pak Raji? Kita lanjut? Lanjut, Mbak Sofi, masih banyak Lanjut. hadiah kita. Oke, sip. Lanjut ke pertanyaan terakhir.
Berapa volume untuk pengetesan pada sampel pediatrik dan sampel pasien dewasa pada alat Sclavo SED-10? Uh, uh. Masih semangat? Ayo, masih semangat. Masih semangat menjawab, ternyata belum patang menyerah. Masih Ini belum optimis, ada yang bisa. komplit ya. Iya, Yang belum ada komplit. nih. Waduh, pertanyaannya, berapa volume untuk pengetesan pada sampel pediatrik dan sampel pasien dewasa pada alat Sclavo SED-10? Jadi ada dua jawaban ya, Pak Raji ya? Iya. Seharusnya ya. Mm-mm. Oke, ayo, 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 siapa yang bisa jawab? Yang tadi Ya, memperhatikan pasti paham nih. ini BEM lah. Waduh, siapa nih Pak Raji? Oh iya Pak Raji, sebelumnya yang mau minta materinya tenang aja, Bapak Ibu sekalian nanti akan kami kasih, kita kirim lewat email, Sophie kirim lewat WhatsApp, tenang saja nanti akan Sophie kirim. Jadi nggak apa-apa, jadi ya kayak, aduh nggak, saya nggak dapat materi, tenang Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini akan dapat PPT atau materi melalui WhatsApp dan email. Oke langsung aja, 3, 2, 1. Oke, Pak Raji, siapa nih sekiranya yang dapat menjawab dengan cepat dan benar? Iya. Ya, saya lihat pertanyaannya dua, tapi jawabannya satu nih Bu Sofi. Gimana nih Bu Sofi? Hmm. Padahal udah cepet-cepet ya, tapi ternyata jawabannya kurang tepat ya, Pak Raji ya. Ya, betul. Oke. Kita berikan jawabannya di Diskusi, bentar. Kita diskusi. masih melihat siapa pemenangnya dan apa Mm-mm. jawabannya Bu Sofi. Baik, siapa nih kira-kira? Aduh, tim juri sepertinya bingung nih. Ya, ya, kami bingung nih cukup karena jawabannya benar tapi hanya satu. Ya, Cari yang paling tepat karena paling yang paling teliti. tepat ada yang sudah dapat perusahaannya yang paling tepat juga. Tapi, Tapi berapa? Untuk jawabannya di 0,5 dan 3 mili, 0,5 untuk pediatrik dan 3 mili untuk dewasa. Itu hmm. PT Hadi Medika Jaya. Wih, selamat Pak Hadi. Siapa tuh Pak Bu Bahria atau Pak Hadi nih yang menjawab dengan benar? Pak Raji. Ya, Buria itu saya lihat. Oh, Bu Ria. Selamat Bu Ria sudah menjawab dengan benar. Waduh, ini excited banget. Ini Sophie sampai bingung banget ini untuk siapapun yang jawab karena ini banyak banget. Sampai ketumpuk semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah mengikuti kuis. Tunggu saja hadiahnya bakal Sophie kirim dan Sophie chat untuk alamat pengirimannya kemana. Selanjutnya aja nih, mumpung waktunya sudah mepet. Jadi kita lanjut ke door prize. Bapak Ibu sekalian yang belum keluar jangan dulu keluar karena di sini akan ada door prize langsung saja. Jadi peraturan untuk door prize ini yang mana door prize ini menggunakan metode spin wheel yang mana semua yang ada di sini itu akan hadir yang udah ada di tulisannya juga itu akan ada di sini semua. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang perusahaan yang akan muncul namanya itu yang akan mendapatkan door prize. Jadi langsung saja untuk door prize nomor 1, apakah siapakah yang akan mendapatkan door prize-nya? Boleh langsung diklik operator. Dari perusahaan mana nih yang akan mendapatkan door prize kali ini? Duk, 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 duk. Waduh, Fajar Mandiri Alkesindo. Kayaknya keberuntungan PT Fajar Mandiri Alkesindo kali ini sangat amat mantap nih sepertinya. Oke Pak, Pak Yuda gimana nih Pak Yuda? Oke, Wah, dapat lagi saya. iya hadiah lagi ada nih Makasih. Pak. Makasih Nenjamono. Sama-sama Pak Yuda. Ya, Terima kasih. makasih Pak Yuda. Yo, Pak Jangan Raji. lupa ya. Jangan lupa Pak Yuda PO Sklavo ya. Iya. Aman. Nanti langsung Oke saya deh, plus siap. PO di Monoklik. Oke, mantap. Ya. Wey, Jangan alhamdulillah. lupa di vote Indomie juga. Diklik
nih. Aman, aman. Mantap Pak Yuda. Ya, Siap. makasih, Terima ya, kasih makasih banyak Bintang Pak Mono. Yuda. Yuk. Oke, lanjut ke yang kedua. Siapakah yang perusahaan yang menang mendapatkan door prize kali ini? Boleh langsung diklik. Operator. Jeng 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 jeng. Gunung Selatan Lestari. Wah, dari perusahaan Gunung Selatan Lestari apakah hadir di Zoom meeting kali ini? Halo, Bapak Ibu? Wah, coba kita cek dulu ya, apakah masih hadir? Hadir, halo Ibu Celine. Selamat sudah mendapatkan door prize untuk hari ini ya Bu. Bisa on cam dulu nih. Coba dulu ke rekan sekalian. Oh, sepertinya kesulitan untuk on cam nih Ibu Celine. Mungkin kita lanjut aja kali ya. Gimana? Oke, udah. Oh, nggak ada, masih belum dapat konfirmasi. Berarti untuk pemenang door prize kali ini itu ada PT Fajar Mandiri Alkesindo dan juga ada PT Gunung Selatan Lestari. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutupi acara kali ini, tenang aja, nanti Sofi juga bakal kasih tahu kalau misalkan ada produk launching selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Sebelum itu, Sofi mau minta kenang-kenangan dulu nih dari Bapak Ibu. Jadi minta tolong untuk on cam, nanti kita akan foto bersama yaitu dengan cara di screenshot. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa langsung on cam terlebih dahulu nih. Gimana nih? Saya mau lihat. Biasanya soalnya Sophie cuma lihatnya melalui chat aja, ngirim resi, terus eh, iniin keluhan. Jadi Sophie pengen lihat nih. Mana sih ini Bapak Ibu sekalian yang sering Sophie chat? Oke, oke. Oke dia. Gimana nih operator? Siap untuk screenshot? Gimana Pak Raji? Udah siap untuk pose? Sudah dong. Sudah, oke siap. Pose ya Bapak Ibu sekalian untuk slide pertama. Mau slide pertama, karena ini ada 3 slide, jadinya tiga-tiganya senyum ya Ibu Bapak Ibu. Karena ini nggak tahu nih Bapak Ibu kan di mana. Jadi senyum ya tiga-tiganya ya. Oke, yang pertama. Satu, dua, tiga, senyum. Oke. Gimana operator? Apakah Lukman dapat belum operator? buka nih. Aduh, Bapak belum buka nih. Aduh, Pak Lukman. Kurang nih, Pak Sekali Lukman. lagi, Mbak. Telat nih, Pak Sekali lagi, Mbak. Lukman. Aduh, Pak Lukman. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mantap. Lagi, satu slide lagi, Makasih. Bapak Ibu sekalian. Satu, dua, tiga. Mantap. Satu lagi deh. Ini yang belakang kayaknya nggak kena nih. Ayo, satu, dua, tiga. Oke, mantap. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini. Oh iya, Ibu-ibu, Bapak-bapak, tenang aja nanti kalau misalkan ada yang mau tanya tentang materi akan kami kirim dan tentunya nanti sales kami akan membantu surat penawaran harga dan juga materi-materi yang akan dijawab langsung oleh sales kami. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung ke Instagram ataupun bisa langsung menghubungi nomor sales kami atas nama Pak Raji dan Pak Riko. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila Sofi banyak kesalahan atau banyak perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih, sekalian. Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yuda, terima kasih. Bu Sama Ria. Terima Pak kasih. Raji. Terima Thank you kasih Bintang Pak Mono. Siswanto. Terima Bu kasih Pak Ria. Yuda. Ya, Sama-sama Yuda. Pak Yuda. Mas Suwanto, Terima PT kasih. Sudenda, terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto. Terima kasih Pak Yuda. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Hasdin. Terima kasih, Bu Ria. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya cepat close ya. Ahmad, terima Terima kasih. kasih.
Terima kasih Pak Arya, terima kasih Pak Arif, terima kasih Pak Erwin, terima kasih Pak Astu, terima kasih Bu Ria, Iya, terima terima kasih. kasih, terima kasih Pak Anwar, terima kasih, Terima kasih. terima kasih Bu Dewi, terima kasih banyak Bu Ria. Oh iya, Pak. Ya, terima kasih Bu Ria. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir.